Video tutorial uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Kriteria pengujian validitas tingkat signifikansi alpha 5%, kriteria pengujian R hitung lebih dari R tabel valid, R hitung kurang dari R tabel tidak valid. Pertama-tama buka software SPSS Anda, lanjutkan dengan membentuk komponen variabel data pada halaman variabel view. Variabel tersebut disesuaikan dengan jumlah variabel skor kuesioner yang berjumlah 9, P1 sampai P9 beserta variabel skor total. Lalu ubah angka desimal dari 2 menjadi 0. Selanjutnya buka mikroskop Excel, lalu copy paste data kuesioner. Lalu input data kuesioner yang telah disalin pada data view. Setelah dilakukan penginputan data, kemudian kita akan mulai melakukan uji validitas melalui menu Analyze, lalu Correlate, Bivariate. Selanjutnya, pindahkan semua item variabel ke kotak variables dengan menekan CTRL-A. Pada correlation coefficient beri centang pada person, di bawahnya centang two-tailed dan juga centang flag significance correlation. Lalu klik OK. Maka akan muncul hasilnya. Perhatikan pada kolom correlation, nilai yang akan kita uji adalah nilai pada kolom paling bawah bagian X total, yaitu percent correlation. Dari hasil tersebut, selanjutnya kita akan uji setiap nilai R hitung yang didapatkan pada kolom skor total yang akan dibandingkan nilai R tabel berikut ini. Hasilnya yaitu karena R hitung atau nilai koefisien korelasi pada komponen penilaian P1 sampai 9 lebih dari R tabel, maka keputusannya dengan menggunakan tingkat signifikansi atau alpha sama dengan 5%, kuesioner yang ada adalah valid. Selanjutnya, kita akan uji reliabilitas dengan tingkat signifikansi alpha sama dengan 5%, kriteria pengujian R hitung lebih dari R tabel sama dengan reliable atau konsisten, sedangkan R hitung kurang dari R tabel sama dengan tidak reliable atau tidak konsisten. Langkah berikutnya, kita akan melakukan uji reliabilitas untuk melihat konsistensi dari hasil kuesioner yang ada. Langkah pertama yaitu buka pada halaman data view, lalu pada menu analis, selanjutnya scale, selanjutnya reliability analysis. Selanjutnya, pindahkan seluruh variabel komponen penilaian P kecuali variabel komponen total score. Kemudian, pada model gunakan alpha dan klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti berikut ini. Pada tabel case progressing summary dapat dilihat baris case valid menyatakan bahwa jumlah responden ada 30 dan persentase menunjukkan 100%. Hal ini menandakan bahwa 30 responden tersebut valid dan tidak ada responden yang masuk ke kategori excluded. Lalu, untuk mengetahui apakah hasil perhitungan data dapat dipercaya dan konsisten atau reliable, dapat diperhatikan pada tabel reliability statistik seperti berikut ini. Hasil perhitungan uji reliabilitas metode R hitung dapat dilihat pada kolom Cronbach alpha, yaitu 0,713 dengan end of items menunjukkan bahwa jumlah dari items atau jumlah pertanyaan yang telah diinput pada variabel view adalah 9. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil Cronbach alpha untuk 9 data dari items atau 9 pertanyaan yaitu 0,713. Kemudian, untuk mengetahui apakah data tersebut dapat dipercaya atau tidak, maka apabila perhitungan R hitung lebih dari R tabel 5%, sedangkan R tabel 5% dilihat pada tabel yang telah ditentukan seperti berikut ini. Setelah itu, lihat nilai N sesuai dengan jumlah responden dari data yang ada. Pada contoh, jumlah responden atau nilai N yaitu 30. Lihat pada R tabel 5%, maka diketahui bahwa R tabel untuk data tersebut adalah 0,361. Lalu, dapat disimpulkan bahwa R hitung lebih dari R tabel 5% yaitu 0,713 lebih dari 0,361. Sehingga data tersebut adalah reliable atau dapat dipercaya dan konsisten.